Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi. Di sini saya akan presentasikan tugas PPT saya yang berjudul Sumber-sumber Ajaran dan Hukum Islam dari mata kuliah Pengantar Studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Syamsul Arifin. Baik, sebelum memasuki inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber ajaran dan hukum Islam. Tentu bukan sesuatu yang asing, di mana sumber ajaran dan hukum Islam itu merupakan pedoman utama untuk memahami, mengamalkan, dan mengembangkan hukum Islam di dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian sumber Islam itu sendiri begitu penting agar hukum Islam itu tetap relevan dengan konteks zaman. Dan sumber-sumber Islam itu sendiri memiliki beberapa unsur. Di antaranya ada yang disepakati ulama seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Juga ada beberapa tambahan yang menjadi khilaf ulama. Di antaranya ada istishab, istihsan, uruf, maslahah mursalah, dan sebagainya. Baik, berikutnya saya dan teman saya akan menjelaskan satu persatu sumber-sumber ajaran Islam. Pertama yaitu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber Islam tentunya ada syarat dan rukun, yaitu ayat tersebut bersifat qat'i, juga merupakan nas yang dijadikan dasar memahami konteks ayat secara tepat. Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Hoiria Nurani Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis adalah segala perkataan atau perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan ajaran Al-Quran. Nah, di sini banyak sekali fungsi-fungsi hadis, diantaranya yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir adalah menjelaskan ayat Al-Quran, dan bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ada. Bayan tashri', menetapkan hukum baru. Syarat-syarat hadis yaitu dapat dijadikan sebagai hujjah, sanadnya bersambung, rawinya adil dan dobit, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran. Rukun-rukun hadis di sini ada mat atau isi hadis, sanad atau rantai periwayatan, dan contoh zaman sekarang yaitu tata cara salat 5 waktu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada ijma, di mana ijma itu sendiri adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap sesuatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di antara syarat rukun pengaplikasian tentang ijma itu sendiri itu dilakukan oleh para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah. Juga ada masalah yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan. Kemudian di sini ada kias. Kias yaitu adalah sumber keempat. Pengertian kias adalah menetapkan hukum suatu permasalahan baru dengan menganalogikakan pada kasus yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilat. Nah, di sini hukum asalnya bersumber dari nas, yaitu rukun kias. Rukun-rukun kias adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu asal, cabang, ilat, hukum asal. Contoh kias di zaman sekarang adalah mengharamkan narkoba atas dasar pengharaman homer karena sama-sama memabukkan. Selanjutnya, selain 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya, sumber-sumber hukum Islam yang sudah disepakati ulama, juga ada sumber-sumber tambahan seperti istihsan, di mana istihsan itu adalah mengambil hukum yang lebih ringan demi kemaslahatan.
Kemudian di sini ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Dan ada istishab. Istishab yaitu mempertahankan hukum asal sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, status halal suatu makanan sampai terbukti haram. Selanjutnya ada juga ijtihad dan jenis-jenisnya. Ijtihad itu sendiri adalah mencurahkan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya. Macam-macam ijtihad maksud saya, ada ijtihad fardhi, ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi itu merupakan itu dilakukan oleh personal dari seorang mujtahid, sedangkan ijtihad jama'i dilakukan secara kolektif oleh para ulama. Nah, di sini juga ada ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai adalah memilih pendapat paling kuat di antara pendapat ulama terdahulu. Selanjutnya ada juga ijtihad insya'i, yaitu menghasilkan hukum baru atas masalah kontemporer. Contoh yaitu fatwa MUI tentang penggunaan vaksin halal hasil ijtihad jama'i para ulama dan ahli medis. Dan terakhir, penutup. Sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta didukung oleh metode ijtihad dan sumber pelengkap lainnya. Dengan pemahaman yang benar terhadap sumber hukum Islam, umat Islam dapat menegakkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.